Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ayuhal muslimun, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu melanjutkan pembahasan kita dalam Fathul Makkah Ikhwatul Iman. Ayuhal muslimun, ya. Setelah yang lalu kita membahas pasukan muslimin berada di Mar Az-Zahran, ya. Kini yaitu pasukan Islam meninggalkan Mar Az-Zahran menuju Mekah. Tepatnya pada Selasa pagi hari, tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mar Az-Zahran menuju Mekah. Beliau memerintahkan Al-Abbas untuk menahan Abu Sufyan di ujung jalan tembus melewati gunung. Hingga pasukan Allah lewat di sana. Dengan begitu Abu Sufyan bisa melihatnya semua. Setiap kabilah lewat di jalan itu sambil membawa bendera masing-masing. Setiap kali ada kabilah yang lewat, Abu Sufyan bertanya, wahai Abbas, kabilah apakah ini? Sebagai contoh, Abbas menjawab, itu kabilah Sulaim. Abu Sufyan berkata, apa urusanku dengan Sulaim? Kemudian lewat kabilah yang lain lagi, Abu Sufyan bertanya, kabilah apakah ini? Al-Abbas menjawab, ini Muzainah. Apa urusanku dengan Muzainah? Kata Abu Sufyan. Akhirnya semua kabilah sudah lewat dan tak ada satu kabilah pun yang lewat melainkan Abu Sufyan menanyakannya. Dan setiap kali dijawab dia berkata, apa urusanku dengan Bani Fulan-Fulan? Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ikhwatul Iman lewat bersama kavalerinya yang menyemburatkan warna hijau. Yang di sana ada beberapa muhajirin dan ansor. Diri mereka tidak tampak karena tertutup baju besi. Subhanallah, wahai Abbas, siapakah mereka ini? Tanya Abu Sufyan. Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama muhajirin dan ansor, jawab Abbas. Tak seorang pun yang sanggup dan kuat menghadapi mereka, kata Abu Sufyan. Lalu dia melanjutkan lagi, demi Allah, wahai Abu Fadl, kerajaan keponakanmu yang tampak pada hari ini benar-benar menjadi besar. Al-Abbas berkata, wahai Abu Sufyan, ini adalah nubuwah. Kalau begitu lebih bagus lagi, kata Abu Sufyan. Bendera Ansor dipegang Sa'ad bin Ubadah ketika melewati tempat Abu Sufyan. Saat berkata, hai, hari ini adalah hari pembantaian. Hari dihalalkannya yang disucikan. Hari ini Allah menghinakan Quraisy. Abu Sufyan bertanya ketika Rasulullah SAW sudah berada di hadapan Abu Sufyan, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Sa'ad? Apa yang dikatakannya? Beliau balik bertanya. Dia mengatakan begini dan begitu, jawab Abu Sufyan. Utsman bin Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Rasulullah, kita tidak merasa aman selagi dia masih mempunyai kekuasaan di tengah Quraisy. Beliau menjawab, justru hari ini adalah hari diagungkannya Ka'bah dan dimuliakannya Quraisy oleh Allah. Kemudian beliau mengirim utusan untuk menemui Sa'ad agar dia menurunkan bendera dan menyerahkannya kepada anaknya, yaitu Qais. Tetapi ternyata bendera itu tetap berada di tangan Sa'ad. Ada yang berpendapat bendera itu diserahkan kepada Az-Zubair.
Ikhwatul iman, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Abu Sufyan, Al-Abbas berkata kepadanya, segeralah temui kaummu, wahai Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan segera masuk Mekah dan berteriak dengan suara lantang, wahai semua orang Quraisy, ya maksara Quraisy, itu Muhammad telah mendatangi kalian yang takkan sanggup kalian hadang. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Istrinya Hindun binti Utbah menemuinya, memegangi kumisnya, lalu berkata, bunuhlah orang yang gendut dan gembrot. Sungguh amat buruk orang yang lebih dulu datang ke sini. Abu Sufyan menjawab, jangan kalian terperdaya dengan ucapan semacam ini. Sesungguhnya dia telah datang dengan kekuatan yang takkan mungkin sanggup kalian lawan. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Mereka menyahut, semoga Allah memusuhimu. Apa yang berguna bagi kami dari rumahmu itu, hai Abu Sufyan? Abu Sufyan berteriak lagi, barang siapa menutup pintunya, maka dia aman. Barang siapa masuk masjid, maka dia aman. Orang-orang berpencar ke rumah masing-masing, dan ada pula yang masuk masjid. Mereka berpencar dengan sikap terburu-buru. Di antara mereka ada pula yang berkata, kita hadapi mereka. Jika Quraisy masih mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan, kita bergabung bersama mereka. Jika kita kalah, maka kita berikan apa yang diminta dari kita. Lalu beberapa orang Quraisy yang bodoh dan tidak berpikir secara bijaksana berhimpun bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr Handamah dengan maksud untuk memerangi orang-orang muslim. Di antara mereka juga ada seseorang dari Bani Bakar yang bernama Hammas bin Qais yang bertugas mempersiapkan senjata untuk tujuan ini. Mengapa engkau mempersiapkan senjata-senjata ini? Istrinya bertanya. Untuk menghadapi Muhammad dan rekan-rekannya. Jawab Hammas, demi Allah tidak ada sesuatu pun yang mampu menghadapi Muhammad dan rekan-rekannya, kata istrinya. Demi Allah aku benar-benar berharap sebagian di antara mereka akan menjadikan dirimu sebagai pembantu. Jawabnya, lalu dia melantunkan syair. Apabila mereka datang hari ini, aku tidak memiliki satu alasan lagi. Inilah senjata yang komplit. Pedang bergagang panjang, pedang bermata dua, mengkilat dan amat tajam. Ayuhal muslimun, pasukan Islam masuk Mekah. Masing-masing satuan pasukan Islam bergerak melewati jalan yang telah ditetapkan untuk masuk Mekah. Siapapun yang menghadang Khalid bin Walid dan rekan-rekannya tentu dilipas. Dalam peristiwa ini, dua rekan Khalid gugur, yaitu Khurs bin Jabir Al-Fihri dan Hunais bin Khalid bin Rabi'ah. Keduanya tersesat dari induk pasukan, sehingga melewati jalan lain yang tidak semestinya. Lalu keduanya dibunuh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang bodoh dan sedang berkumpul di Handamah berhadapan dengan Khalid. Lalu terjadi pertempuran sebentar sehingga Khalid dapat membunuh 12 orang musyrikin. Karena terdesak mereka pun melarikan diri. Hammas bin Qais yang tadinya mempersiapkan senjata juga melarikan diri. Masuk ke dalam rumahnya sambil berkata kepada istrinya, cepat tutup pintu rumahku. Lalu apa artinya yang pernah engkau katakan? Tanya istrinya. Dia menjawab dalam sebuah syair. Andaikan kau tahu saat tiba di Handamah, saat Abu Safwan angkat kaki, begitu juga Ikrimah, pedang orang-orang mukmin teracung ke arah kita, membabat setiap batang leher dan kepala. Tiada terdengar kecuali suara para pahlawan. Mereka mengaum seperti singa dalam barisan. Khalid bin Walid terus memasuki Mekah dan menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Safa. Sedangkan Az-Zubair terus merengsek hingga dapat mengancapkan bendera di Al-Hujun, di tempat dilakukannya sujud saat penaklukan, dan tetap berada di sana hingga Rasulullah SAW tiba di tempat itu. Selanjutnya ayuhal muslimun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit bersama Muhajirin dan Ansar. Hingga masuk masjid, beliau menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, bertawaf di sekeliling Ka'bah sambil memegang busur.
Sementara di sekitar Ka'bah pada waktu itu ada 360 berhala. Beliau cukup menunjuk dengan busurnya ke arah berhala-berhala itu sambil mengucapkan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Itu dalam surat Saba ayat 49. Seketika itu ikhwatul iman, berhala-berhala tersebut roboh di hadapan beliau. Beliau tawaf sambil menunggang onta dan tidak berpakaian ihram. Bahkan beliau memendekkan tawaf. Setelah sempurna beliau memanggil Utsman bin Talhah dan memerintahkannya untuk mengambil kunci Ka'bah. Setelah terbuka, beliau masuk ke dalam Ka'bah yang di dalamnya beliau melihat berbagai gambar, seperti gambar Ibrahim dan Ismail yang sedang membagi anak panah untuk undian. Beliau bersabda, semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, beliau Ibrahim sama sekali tidak pernah mengundi dengan anak panah ini. Beliau juga melihat beberapa gambar yang lain, lalu memerintahkannya agar semua dienyahkan. Ayuhal muslimun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam Ka'bah lalu berpidato di hadapan orang-orang Quraisy. Beliau menutup pintu Ka'bah yang di dalamnya juga ada Usamah dan Bilal. Beliau menghadap ke arah dinding Ka'bah yang berseberangan dengan pintu Ka'bah. Beliau berdiri berjarak 3 hasta dari dinding. Di samping kiri beliau ada 2 tiang. Di samping kanan beliau ada 1 tiang. Dan di belakang beliau ada 3 tiang. Sementara saat itu di dalam Ka'bah ada 6 tiang. Beliau sholat di tempat itu. Seusai sholat beliau berkeliling di dalam Ka'bah, bertakbir di setiap sudutnya dan memuji Allah. Kemudian beliau membuka pintu Ka'bah. Sementara orang-orang Quraisy berkerumun memenuhi masjid, menunggu apa yang hendak beliau lakukan. Dengan memegangi 2 pinggiran pintu Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy berkumpul di bawahnya, beliau bersabda, tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, yang membenarkan janjinya, yang menolong hambanya, yang mengalahkan musuh sendirian. Ketahuilah, setiap kekuasaan, harta benda, atau darah ada di bawah kedua kakiku ini. Kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah dan memberi minum untuk orang-orang yang berhaji. Ketahuilah, pembunuhan yang salah sama dengan pembunuhan karena sengaja dengan menggunakan cambuk atau pentungan. Dalam hal ini berlaku tebusan yang berat, yaitu 100 unta. 40 ekor di antaranya berupa anak yang masih di dalam perut induknya. Wahai semua Quraisy, sesungguhnya Allah telah mengenyahkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kemudian Rasulullah membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam surat Al-Hujurat. Kemudian beliau bersabda, wahai sekalian orang Quraisy, apa yang bisa kuperbuat terhadap kalian menurut pendapat kalian? Mereka menjawab, yang baik-baik sebagai saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Beliau bersabda, kukatakan kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini,
Tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah karena kalian orang-orang yang bebas. Kunci Ka'bah diserahkan kepada orang yang berwenang. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di dalam masjid, Ali bin Abi Thalib menghampiri beliau sambil memegang kunci Ka'bah dan berkata, "Wahai Rasulullah, serahkanlah kewenangan menjaga Ka'bah kepada kami bersama kewenangan memberi minum kepada orang-orang yang haji. Sholawat Allah semoga dilimpahkan kepada engkau." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang berkata seperti itu adalah Al-Abbas. Beliau bertanya, "Mana Utsman bin Thalhah?" Setelah Utsman bin Thalhah dipanggil dan menghadap, beliau bersabda, "Inilah kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah untuk berbuat kebaikan dan pemenuhan janji." Dalam riwayat Ibnu Sa'id di dalam At-Tabaqat disebutkan bahwa beliau bersabda saat menyerahkan kunci kepada Utsman bin Thalhah, "Ambillah kunci ini sebagai pusaka yang abadi. Tidak ada yang merampasnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah menyerahkan keamanan rumahnya kepada kalian. Ambillah dari apa yang diberikan kepada kalian dari rumah ini dengan cara yang ma'ruf." Ikhwatul iman. Kemudian Bilal menyerukan adzan di atas Ka'bah. Saat sholat pun tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan menyerukan adzan di sana. Sementara saat itu Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Usaib, Al-Haris bin Hisham sedang duduk di serambi Ka'bah. Attab berkata, "Allah telah memuliakan Usaid, ayahnya, tanpa mendengar seruan ini. Jika mendengarnya, tentu membuatnya marah." Al-Haris menyaut, "Demi Allah, andaikan saja aku tahu bahwa itu adalah benar, tentu aku akan mengikutinya." Abu Sufyan menyaut, "Demi Allah, aku tidak akan berkomentar apa-apa. Andaikan aku bicara kerikil-kerikil ini, tentu akan berbicara atas nama diriku." Nabi SAW langsung menemui mereka dan bersabda, "Aku sudah tahu apa yang kalian ucapkan." Lalu beliau memberitahukan apa saja yang telah mereka ucapkan itu. Akhirnya Al-Haris dan Attab berkata, "Kami bersaksi, memang engkau adalah Rasulullah. Demi Allah, tak seorang pun yang mendengar apa yang kami ucapkan, dan tidak pula kami memberitahukannya kepada seseorang." Pada hari itu pula ikhwatul iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah Ummul Hani binti Abu Thalib, lalu mandi dan sholat 8 rakaat di rumahnya. Saat itu adalah waktu duha. Banyak orang yang menduga itu adalah sholat duha, padahal itu adalah sholat kemenangan. Saat itu Ummu Hani memberi perlindungan kepada 2 orang musyrik dari keluarga besarnya, yakni keluarga besanya. Setelah mengetahui 2 orang musyrik, Ali bin Abi Thalib saudaranya, hendak membunuh mereka berdua, Ummu Hani cepat-cepat menutup pintu rumahnya untuk melindungi mereka berdua. Lalu Ummu Hani menceritakan perlindungan yang dia berikan kepada 2 orang musyrik itu dan kehendak Ali untuk membunuh mereka. Beliau bersabda, "Kami melindungi siapapun yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani." Ayuhal muslimun, mengeksekusi para tokoh penjahat. Pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mengeksekusi 9 orang tokoh penjahat. Beliau memerintahkan untuk membunuh mereka sekalipun mereka tertangkap di bawah kain penutup Ka'bah. 9 orang itu adalah Abdul Uzza bin Khattal, Abdullah bin Abu Sarh, Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Haris bin Nufail bin Wahab, Mikyas bin Subabah, Habbar bin Al-Aswad, dan bidu wanita milik Ibnu Khattal yang isi nyanyiannya selalu mencaci maki diri beliau, dan Sarah, budak sebagian Bani Abdul Muthalib yang membawa surat Hatib bin Abu Balta'ah. Apakah mereka ini benar-benar dieksekusi? Tentang Abdullah bin Abu Sarah, dia menemui Utsman bin Affan karena mereka berdua adalah saudara sesusuan. Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan, maka Utsman memintakan amnesti kepada beliau. Beliau diam cukup lama dan tidak menanggapi permintaan amnesti itu.
dengan harapan para sahabat segera menghampiri Abdullah bin Abu Sarhah dan membunuhnya. Sebelum itu Abdullah bin Sarhah sudah masuk Islam dan juga ikut hijrah ke Madinah, tetapi kemudian dia murtad dan kembali lagi ke Mekah. Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri ke Yaman, lalu istrinya memintakan amnesti baginya. Setelah Rasulullah SAW memberi amnesti, istrinya menyusul ke Yaman, lalu mereka berdua kembali lagi ke Mekah dan Ikrimah masuk Islam. Sedangkan Ibnu Khattal berjuntai di kain penutup Ka'bah. Seseorang menemui beliau dan mengabarkannya, beliau bersabda, bunuhlah dia. Maka orang-orang itu membunuhnya. Sedangkan Mikyas bin Subabah dibunuh. Numailah bin Abdullah, sebelumnya Mikyas pernah masuk Islam. Suatu ketika dia pergi bersama kaum Ansar, lalu membunuhnya. Kemudian dia murtad dan bergabung bersama orang-orang musyrik. Al-Haris bin Nufail adalah orang yang dahulu seringkali menyiksa dan mengganggu Rasulullah SAW saat di Mekah. Dia dibunuh Ali bin Abu Thalib. Habbar bin Al-Aswad adalah orang yang dahulu pernah menghalang-halangi Zainab binti Rasulullah saat hendak hijrah ke Madinah. Dia mengguncang-guncangkan sekedup yang ditunggangi Zainab hingga putri beliau itu jatuh ke tanah. Akibatnya dia keguguran. Pada saat penaklukan Mekah ini dia berhasil melarikan diri, kemudian masuk Islam dan Islamnya menjadi bagus. Salah seorang dari dua bidu wanita dibunuh sebagai perlindungan bagi yang lain, lalu dia masuk Islam. Sarah juga mendapat perlindungan lalu masuk Islam. Menurut penuturan Ibnu Hajar, Abu Ma'syar menyebutkan bahwa di antara orang yang dijatuhi hukuman mati adalah Al-Haris bin At-Tutail, ya, bin At-Tulatil Al-Khuzai yang dibunuh Ali bin Abu Thalib. Al-Hakim juga menyebutkan bahwa ada pula nama Ka'ab bin Zuhair, dan kisah tentang dirinya cukup terkenal yang kemudian masuk Islam dan mendapat pujian. Al-Hakim juga menyebutkan nama Wahsi bin Harb, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang masuk Islam, Arnab, budak perempuan milik Ibnu Khattal yang juga dibunuh, Ummu Sa'ad yang juga dibunuh menurut riwayat Ibnu Ishaq. Jadi jumlah mereka yang dibunuh ada 8 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Tetapi boleh jadi Arnab dan Ummu Sa'ad ini adalah bidu wanita yang ikut dibunuh. Ada perbedaan nama keduanya karena pertimbangan julukan dan panggilan mereka. Ikhwatul iman, Sofwan bin Umayyah dan Fadhalah bin Umair juga masuk Islam. Juga kemudian pidato Rasulullah pada hari kedua setelah penaklukan. Ayuhal muslimun, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.